perbedaan hadis dan sunnah. Saya pernah dijelaskan tapi tetap saya bingung. Mohon penjelasan dengan gamblang. Taib, para jamaah sekalian, hadis dengan sunnah itu sinonim. Ya, persamaan dari makna. Tapi sunnah menurut ulama ahli hadis maksudnya. Karena sunnah itu ada dua makna secara umum ya. Satu makna secara global, umum, maknanya syariat, petunjuk Nabi. Itu sunnah. Islam sendiri namanya sunnah, ini makna umum. Adapun makna khusus ditinjau dari 4 tinjauan ilmu. Menurut ulama ahli hadis ya, ada menurut ulama fikih, ada menurut ulama usul, dan menurut ulama akidah. Nah, sunnah ini beda-beda artinya. Sunnah menurut ulama hadis yang kita bahas sekarang. Sunnah menurut ulama hadis beda arti sunnah menurut ulama fikih. Kalau menurut ulama hadis sunnah itu apa? Sinonim muradif lil hadis. Sinonim dari makna hadis yaitu apa? Sunnah menurut ulama hadis artinya ya hadis. Apa itu artinya? Ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin ulugian kanat aw khalqiyah. Artinya setiap yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataannya, perbuatannya, baik takrir persetujuan Nabi kepada sahabat atau sifat Nabi, sifat akhlak atau sifat fisik. Nah, jadi 4 hal yang disandarkan kepada Nabi disebut hadis atau sunnah. Maka atas dasar ini berarti ada istilah sunnah yang sahih, ada sunnah yang tidak sahih. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang tidak sahih. Nah, sunnah menurut ulama hadis lain. Sunnah menurut ulama fikih. Apa kalau menurut ulama fikih? Ma yusabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunnah menurut ulama fikih yakni perkara yang kalau dilakukan, sunnah menurut ulama fikih yakni perkara kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berhak mendapat siksa. Itu sunnah menurut ulama fikih. Lain lagi sunnah menurut ulama usul, yakni perintah agama yang tidak harus dilakukan. Perintah agama yang tidak harus dilakukan, ini menurut ulama usul. Kalau menurut ulama akidah apa itu? Sunnah itu artinya akidah yang sahih. Maka konteks kalimatnya bagaimana nanti bisa kita artikan sunnah sesuai dengan konteks kalimatnya. Contoh misalnya, hukum sholat duha adalah sunnah. Ini menurut ulama apa ngomong begini nih? Fikih, bukan ulama hadis. Kalau ulama hadis ngomongnya begini, sunnah ini tidak sahih. Sunnah ini tidak sahih karena di dalam sanadnya ada rawi bernama Fulan bin Fulan. Apa maksud sunnah di sini? Hadis. Hadis ini tidak sahih. Jelas ya? Nah, jadi jangan sampai istilah sunnah digabungkan jadi satu makna sehingga maknanya akan kacau dalam ucapan. Contoh misalnya, sholat duhur adalah sunnah. Ini sholat duhur adalah sunnah. Maknanya apa berarti sunnah di sini? Syariat. Sholat duhur adalah syariat. Jenggot adalah sunnah. Jenggot adalah syariat. Adapun hukum jenggot apa? Wajib. Jadi jenggot itu adalah sunnah yang wajib tuh. Bingung lagi kan? Jenggot itu adalah sunnah yang wajib. Yani syariat Allah yang hukumnya ke dalam fikih. Jadi wajib itu menurut fikihnya, hukumnya wajib. Gitu. Yang kalau ditinggalkan berdosa, kalau dilakukan berpahala. Nah, ini diantara perbedaan sunnah dengan hadis. Jadi sunnah dengan hadis tidak ada perbedaan kecuali hanya dari sisi lafaz saja. Adapun sunnah perbedaan dari ulama fikih, ulama hadis, ulama usul, itulah perbedaannya. Jelas ya? Jadi sunnah dengan hadis nggak berbeda kalau menurut ulama ahli hadis. Tapi sunnah berbeda maknanya menurut ulama hadis, sunnah berbeda maknanya menurut ulama-ulama yang lain. Ada 4 ya, ulama hadis, ulama usul, ulama fikih, dan ulama akidah. Wallahu ta'ala.